Bapak Ibu, apakah sudah terlihat untuk materinya? Udah, Pak. Udah, Sudah, Pak. sudah ya. Baik, Bapak Ibu, untuk materi keseimbangan asam basa, jadi materi ini kita nanti ada tiga fokus utama. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti bisa memahami bagaimana konsep keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita itu bisa terjadi, ya, termasuk mekanismenya itu nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan nanti bisa membaca hasil dari analisis gas darah, karena analisis gas darah ini nanti akan berkaitan dengan kondisi gangguan keseimbangan asam basa yang terjadi pada tubuh manusia. Jadi poin keduanya adalah Bapak Ibu bisa membaca hasil dari analisis gas darah. Poin ketiganya Bapak Ibu adalah kita bisa memahami bagaimana terapi pada pasien-pasien dengan gangguan keseimbangan asam basa. Jadi saya minta Bapak Ibu mohon untuk bisa diperhatikan secara seksama karena mungkin kita ada materi berkaitan dengan zat-zat kimia gitu ya yang mungkin sambil mereview kembali gitu ya materi-materi yang mungkin dulu pernah Bapak Ibu dapatkan, ada mungkin di kelas kimia ya waktu SMA gitu ya, dan mungkin ada juga di semester-semester awal waktu masih kuliah dulu di D3 ya. Nah, kita nanti review kembali. Nah, dari tiga itu Bapak Ibu, ini juga saya mengingatkan biasanya gangguan keseimbangan asam basa ini Bapak Ibu ini juga keluar di dalam uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu saya harap nanti ketika saya menyampaikan materi mohon bisa diperhatikan dengan baik-baik. Khususnya kalau di UKOM itu kebanyakan yang akan keluar itu soal-soal tentang bagaimana cara membaca hasil dari analisis gas darah. Oke, Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah jadi keseimbangan asam basa ya atau kita sebut sebagai homeostasis di dalam tubuh ya itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh ion yang namanya hidrogen atau H+. Nah, di mana ion hidrogen atau ion H+ ini ketika di dalam tubuh itu jumlahnya banyak atau terjadi peningkatan, maka akan membuat cairan dalam tubuh itu menjadi asam. Jadi hidrogen ini nanti akan banyak kita bahas ya di dalam keseimbangan asam basa. Kalau misalkan jumlahnya tinggi, nah maka cairan di dalam tubuh akan menjadi asam karena sifatnya hidrogen ini adalah bersifat asam. Ketika terjadi penurunan hidrogen, maka kondisi atau cairan di dalam tubuh itu akan cenderung menjadi basah ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya ada senyawa yang memiliki kadar asam dan basa itu dengan jumlah yang sama. Apa senyawa tersebut? Nah, senyawa tersebut adalah air yaitu H2O. Di mana air ini memiliki pH balance ataupun pH dengan nilai 7 ya. Kita bisa bilang juga pH yang bersifat netral. Kalau kita lihat secara struktur kimianya atau senyawa kimianya, air itu kan H2O, di mana kalau kita pecah itu di dalamnya ada ion hidrogen atau H+, dan ion hidroksi atau OH. Nah, ini jumlahnya antara asam dan basa sama, sehingga memiliki kadar yang kita sebut sebagai kadar netral. Ya. Nah, ion hidrogen ini yang nanti akan berikatan Bapak Ibu di dalam tubuh itu yang menyebabkan bisa terjadinya asam atau bisa terjadinya basa. Kalau ion hidrogennya banyak, ya cenderung nanti akan menjadi asam. Kalau hidrogennya ini sedikit,
maka cenderung akan menjadi basa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi air itu memiliki pH 7 atau bersifat netral, maka di dalam tubuh kita Bapak Ibu, jadi di dalam tubuh kita itu bukan pH netral. Nah, tubuh kita itu cenderung memiliki pH yang tinggi, yaitu 7,35 sampai 7,45. Nah, itu disebut pH normal tubuh Bapak Ibu. Jadi, ketika nanti ditanya pH normal tubuh, gitu ya, Bapak Ibu jangan keingetan pH netral. Nah, karena biasanya kalau yang anak IPA gitu ya, ketika ditanya pH normal berapa? 7. Tapi betul kalau itu di senyawa non tubuh, maksudnya di zat-zat di luar tubuh kita. Seperti contohnya tadi air, dia memiliki pH yang netral. Namun kalau di dalam tubuh manusia, ya pH normalnya adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Kenapa demikian? Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu cenderung bisa hidup, bisa bekerja dalam pH yang batasnya itu 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, maka di rentang pH normal tersebut terjadilah homeostasis metabolik di dalam tubuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara kondisi asam basa di dalam tubuh, maka biasanya kita kenal yang namanya asidosis dan alkalosis. Nah, asidosis dan alkalosis ini, Bapak Ibu, ini sebetulnya ya kata lain ya. Kalau asam itu ya kita sebut sebagai asidosis, pH-nya juga rendah, sama. Kemudian eh sorry, asidosis itu asam ya, asidosis itu asam dan pH-nya itu rendah. Kalau alkalosis itu basa. Nah, pH-nya cenderung tinggi. Nah, makanya nanti Bapak Ibu ketika kita akan menganalisis keseimbangan asam basa di dalam tubuh manusia, maka kita sebutnya sebagai asidosis dan alkalosis. Nah, untuk menentukan asidosis dan alkalosis, nah kita harus melihat pH. Nah, pH ini kalau rendah tadi asidosis atau kondisinya asam. Kalau kita kaitkan asidosis dengan ion H+ atau hidrogen tadi, maka kalau kondisinya pH-nya rendah atau asidosis, itu ion H+-nya tinggi. Ya, karena ion H+ tadi kan di awal dia sifatnya asam. Kalau semakin banyak, maka semakin tinggi ion H+-nya. Maka pH-nya akan justru menjadi rendah. Jadi, pH dengan ion hidrogen ini berlawanan Bapak Ibu ya. Jadi kalau pH-nya itu rendah, justru di dalam tubuh itu kondisi ion H+-nya itu tinggi. Sedangkan kalau pH-nya tinggi, nah, konsentrasi ion hidrogen di dalam tubuh justru malah rendah. Jadi ini berkebalikan antara pH dengan konsentrasi ion H+. Nah, Bapak Ibu, ini gambarannya ketika kita berbicara tentang pH di dalam tubuh. pH normal itu kita bisa lihat logikanya itu selnya hidup dengan bahagia di situ ya, dia bisa bekerja dengan baik karena katakanlah ini darah ya. Darah itu kalau pH-nya normal di dalam darah itu kan sel-sel tubuh dia bisa bekerja ya, bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Ketika pH-nya normal ya ini gambarannya pasti apa namanya? Sel-selnya itu pada senyum ya, pada bahagia. Tapi kalau pH di dalam tubuh kita itu asidosis atau alkalosis, maka ya sel-selnya juga mengalami masalah ya. Dia tidak bisa bekerja secara maksimal di dalam tubuh karena istilahnya habitatnya itu tidak pada habitat yang bagus ya. Jadi sebagai contoh ada
ikan air tawar dicelupin ke air laut ya, dia pasti akan kelabakan gitu ya. Nah, apalagi kalau pH-nya itu bisa turun drastis, contohnya pada pH di bawah 7 atau di atas 7,8. Ini resiko mengalami kematian ya, sel-sel di dalam tubuh mengalami kematian. Kalau mengalami kematian ya maka pasiennya atau orangnya juga bisa beresiko mengalami kematian karena sel-selnya tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Logikanya seperti tadi Bapak Ibu ya, ada ikan air tawar gitu ya, dia hidup di air tawar bisa normal dan lain sebagainya, tiba-tiba dipindahkan ke air laut gitu ya, pasti dia akan kesulitan ya untuk bernapas dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, sebetulnya di dalam tubuh kita ya, di dalam tubuh kita itu memiliki mekanisme untuk menjaga. Jadi tubuh kita itu punya mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan. Nah, ada tiga Bapak Ibu, tiga mekanisme tubuh yang sudah ada ya untuk menjaga keseimbangan asam basa. Yang pertama adalah namanya mekanisme buffer Bapak Ibu. Jadi mekanisme buffer ini dia bekerja di tingkat sel. Bagaimana cara mempertahankan keseimbangan asam basanya? Yaitu dengan cara menetralisir kelebihan asam melalui perpindahan atau pelepasan H+. Jadi kalau mekanisme buffer ini Bapak Ibu, ketika kondisi tubuh itu terlalu asam, ya, maka si mekanisme buffer ini akan memindahkan ion H+ atau hidrogen, yaitu keluar sel atau ke dalam sel. Nah, tinggal kita lihat kondisinya. Kalau misalkan, sorry, tadi bukan tubuh ya, ketika sel itu mengalami kondisi yang terlalu asam, nah ion H+ kan tadi sifatnya asam, maka mekanisme buffer ini akan melepaskan H+ dari dalam sel. Jadi H+-nya yang tadinya di dalam sel itu dikeluarkan oleh mekanisme buffer. Nah, mekanisme buffer ini hanya bisa mindah-mindahin ion hidrogen saja, tidak bisa menghilangkannya. Ya, jadi kalau di dalam sel itu dia terlalu asam, karena ion hidrogen ini kan sifatnya asam, nah dia kan berarti berlebih kalau kondisinya asam. Maka sama buffer akan dikeluarkan. Nah, dipindah keluar sel. Tapi kalau sebaliknya, misalkan selnya itu terlalu basah kondisinya, kan berarti dia itu kekurangan H+. Ya, karena berarti H+-nya sedikit kan kalau kondisinya basah. Nah, ini oleh mekanisme buffer dia akan ditarik ya, ion H+ yang ada di luar sel itu akan ditarik ya. Bapak Ibu mohon izin saya minum sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf nih saya eh, malah cegukan ini. Eh, yang kedua Bapak Ibu, mekanisme selanjutnya adalah pernapasan Bapak Ibu. Jadi untuk pernapasan ini, jadi pernapasan ini juga menjadi mekanisme di dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh Bapak Ibu. Nah, cuman ini saya mohon Bapak Ibu garis bawahi ya. Di garis bawahi pernapasan ini memiliki mekanisme yang cukup unik ya dan berbeda dengan mekanisme yang lainnya. Mekanisme buffer ini bisa spesifik pada pergeseran atau perpindahan ion H+. Tapi kalau pernapasan ini caranya nanti Bapak Ibu ini eh, pernapasan ini nanti akan melalui proses dulu sehingga menghasilkan nanti yang terakhir adalah CO2. Nah, CO2 ini nanti akan dikeluarkan melalui pernapasan. Nanti akan saya perlihatkan untuk mekanismenya Bapak Ibu ya. Jadi bedanya dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah ginjal. Nah, kalau ginjal Bapak Ibu, ini dia bisa spesifik untuk melakukan apa namanya? Untuk melakukan pembuangan ya, mengeluarkan sisa-sisa ya eh, ion-ion tertentu. Jadi, kalau ginjal ini Bapak Ibu, dia bisa spesifik ketika kondisinya terlalu asam ya, maka si ginjal dia akan membuang atau mengeluarkan ion yang bersifat asam yaitu hidrogen. Nah, kalau tubuh terlalu basah, maka dia akan membuang ion HCO3 atau bikarbonat. Nah, dibuangnya melalui apa ya? Melalui urin karena kalau ginjal itu kan nanti dia akan membuang urin ya. Nah, kalau kondisinya asam yang dibuang adalah ion-ion asam yaitu contohnya hidrogen. Kalau misalkan basa, tubuhnya terlalu basa, maka dia akan membuang HCO3 yaitu bikarbonat. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita nanti asam basa itu akan banyak berkaitan sama tiga hal ini. Yang pertama adalah HCO3, kemudian CO2, kemudian H+. Nah, kan di awal juga saya sudah sampaikan tadi ya bahwasanya sebetulnya keseimbangan asam basa ini ya berkaitan erat sama hidrogen. Ya karena hidrogen ini sifatnya asam, kemudian kalau terlalu rendah dia menjadi basa, kalau terlalu tinggi ya otomatis akan menjadi asam, ya akan menjadi asam. Nah, Bapak Ibu, senyawa kimia yang sebelah sebelah sini, Bapak Ibu sebelah kiri layar ya, sebelah kiri layar ini adalah pertemuan antara apa? Antara bikarbonat dengan hidrogen. Apa yang terjadi ketika mereka bertemu menjadi H2CO3 atau menjadi asam karbonat. Nah, otomatis karena dia memiliki dua ion H, ini kan jadinya H2, maka dia memiliki dua ion hidrogen. Nah, dua ion hidrogen ini Bapak Ibu yang menyebabkan H2CO3 ini menjadi asam, ya, menjadi sangat asam, ya. Daripada H yang cuma satu, kalau bergabung, nah dia malah semakin menjadi asam. Sebetulnya HCO3 bikarbonat ini kalau dia tidak berikatan dengan ion H+, sebetulnya ini sifatnya basa. Jadi HCO3 ini sebetulnya sifatnya basa.
Tapi karena berikatan dengan H+, jadi malah asam. Karena apa? Karena hidrogennya jadi 2. Nah, berarti apa yang terjadi? Ya, kalau ion H+-nya tinggi, ya maka kan tadi semakin asam. Kemudian, Bapak Ibu, ketika kita lihat, Bapak Ibu, ketika kita lihat yang sisi monitor sebelah kiri ini sebetulnya nanti bisa terurai, ya, bisa terurai kembali itu kalau melalui ginjal, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau yang sebelah kiri ini, sebelah kiri monitor ini, dia akan bisa terurai melalui ginjal. Jadi kalau ginjal itu dia tubuh itu kondisinya asam, maka si ginjal akan membuang ini ion hidrogen. Sehingga apa? Ya sisa HCO3 saja. Nah, tapi kalau tubuh itu terlalu basah, maka yang akan dibuang ini HCO3 atau bikarbonat. Yang akan disimpan adalah H saja karena tubuhnya itu terlalu basah. Nah, maka senyawa HCO3 dan H+ akan terpecah menjadi ini itu ketika melalui ginjal. Tapi kalau yang di sisi sebelah kanan, nah yang sebelah kanan ini Bapak Ibu, ini kalau terjadi pada paru-paru. Jadi ketika H2CO3 itu melalui paru-paru, itu akan terpecah menjadi H2O dan CO2, ya kan? Nah, ini dia akan dipecahnya menjadi H2O dan CO2. CO2 tadi dikeluarkan melalui pernapasan. Nah, Bapak Ibu, yang tersisa apa? Yang tersisa adalah H2O. Nah, H2O ini Bapak Ibu, kita balik lagi. H2O ini kan dia bersifat netral, ya kan? Bersifat netral dan di dalam tubuh itu juga masih diperlukan, ya. Lebih bagus mana antara H2CO3? Ya, lebih bagus H2O. Secara pH juga lebih mending daripada yang asam karbonat ya H2CO3. Lebih mending H2O. Makanya tadi paru-paru itu punya kemampuan untuk menjaga keseimbangan asam basa melalui ini, melalui apa pembuangan CO2. Makanya di awal tadi pernapasan itu termasuk dalam keseimbangan asam basa, tapi caranya ini agak beda sendiri ya dengan yang lainnya, yaitu dengan cara memecah H2CO3 menjadi H2O plus CO2. CO2-nya nanti akan dikeluarkan melalui pernapasan. H2O-nya akan disimpan ya untuk beredar di dalam tubuh karena ini masih bisa bermanfaat ketimbang asam karbonat yang cenderung lebih asam. Nah, Bapak Ibu, kan tadi sebetulnya ada 3 ya. Nah, buffer gimana kalau buffer? Buffer itu nanti seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ini di dalam sel kondisinya terlalu asam, maka H plus ini nanti akan dikeluarkan ke luar sel. Kemudian kalau selnya terlalu basah, maka H plus ini akan ditarik oleh sel. Ya, itu kalau mekanisme buffer bekerjanya seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu, dari mekanisme tadi, itu kalau bekerja yang merespon tubuh itu untuk bekerja terlebih dahulu, itu adalah mekanisme buffer. Karena mekanisme buffer ini kan berada di level seluler, ya. Jadi kalau di level seluler itu dia akan cepat aktifnya. Namun secara kemampuan mekanisme buffer ini yang paling lemah. Karena apa? Mekanisme buffer ini dia hanya bekerja di tingkat seluler dan kerjanya hanya mindah-mindahin ion
H+, tidak bisa membuang. Nah, jadi dari ketiga ini yang paling efektif mana? Yang paling efektif adalah ginjal, ya. Karena ginjal bisa spesifik membuang ion yang bersifat basa maupun ion yang bersifat asam, tergantung dari kondisinya. Nah, tapi ginjal ini dia akan aktif terakhir terakhir sendiri, ya, dia akan aktif terakhir sendiri. Kenapa demikian? Karena ginjal ini, ya, dia aktifnya nanti berkisar antara hari sampai dengan minggu, ya. Kemudian kalau paru-paru itu dia jam sampai dengan hari, ya. Kalau buffer itu dari 0 menit sampai jam, ya. Jadi kalau pertama kali aktif adalah mekanisme buffer. Tapi kalau ditanya mana yang paling efektif adalah ginjal. Ya, jadi yang paling efektif adalah ginjal. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini mohon maaf saya lagi radang, jadi radang batuk, jadi sering apa? Sering cegukan. Batuknya udah mulai kurang, tapi kadang kalau kebatuk malah jadi cegukan gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, karena yang paling beda sendiri sebetulnya adalah sistem pernafasan. Nah, maka Bapak Ibu, kondisi yang terjadi di pasien, Bapak Ibu, kalau misalkan ion H plusnya itu tinggi, kan ini kondisinya berarti asam. Maka tanda-tandanya adalah RR-nya itu turun, Bapak Ibu. Ya, kenapa demikian? Karena kan paru-paru itu dia bekerjanya adalah dengan membuang CO2. Kalau CO2-nya tidak dibuang, maka kan tetap menjadi H2CO3. Nah, pasien-pasien yang kesulitan membuang CO2 itu kan biasanya adalah pasien-pasien yang mengalami hipoventilasi, ya. Pasien-pasien yang mengalami hipoventilasi. Sehingga apa? Pasien-pasien hipoventilasi itu H plusnya akan tinggi karena tidak bisa membuang CO2. Beda ceritanya Bapak Ibu kalau pasien-pasien dengan hiperventilasi, RR-nya tinggi, maka CO2-nya banyak keluar. Sehingga apa? H plusnya cenderung nanti berkurang karena akan berubah menjadi H2O, ya. Dan tadi dia akan cenderung kondisinya itu menjadi basa. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, dari sini ini juga kita bisa melakukan terapi sebetulnya pada pasien-pasien dengan masalah keseimbangan asam basa yang disebabkan oleh gangguan pernapasan gitu ya. Dan terakhir nanti akan kita bahas ya bahwasanya keseimbangan asam basa itu ada loh yang nggak perlu terapi seperti penggunaan bikenat gitu ya. Karena biasanya kalau di rumah sakit banyak ya dikenal menggunakan kalau asam basa itu pakai bikenat. Apakah harus pakai bikenat gitu ya? Nah, nanti di slide terakhir-terakhir itu nanti kita akan bahas. Nah, ini dulu Bapak Ibu, mohon bisa dipahami. Jadi ion yang nanti akan banyak berkaitan dengan keseimbangan asam basa itu adalah pertama ion H+, kedua nanti HCO3, kemudian nanti ada CO2. Mekanisme di dalam tubuh itu nanti ada 3, buffer, pernapasan, dan juga ginjal. Kemudian Bapak Ibu,
pernapasan itu memiliki kemampuan yang berbeda sendiri daripada yang lainnya. Kalau yang lain itu kan buffer dia mindah-mindahin H+. Kalau ginjal dia spesifik membuang H+ atau HCO3 ya, di mana H+ sifatnya asam, HCO3 sifatnya basa. Nah, pernapasan ini caranya adalah dia membuang CO2, di mana ikatan H2CO3 atau kita bilang sebagai asam karbonat itu dipecah menjadi H2O plus CO2. Ketika melalui proses pernapasan, CO2-nya dibuang, tersisalah hanyalah H2O atau air. Nah, sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut, kita nanti lanjut untuk cara bacanya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada tidak Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Kalau jelas, kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu, gangguan keseimbangan asam basa itu kan ada 4 ya Bapak Ibu ya. Asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita tadi berbicara asidosis dan alkalosis, ya, maka sebetulnya masalah-masalah ini itu ditentukan oleh 2 penyebab, yaitu masalah respiratorik atau pernapasan dan metabolik ya ataupun metabolisme tubuh. Nah, kenapa ada respiratorik? Nah, balik lagi salah satu mekanisme keseimbangan asam basa di dalam tubuh itu adalah respirasi. Mekanisme buffer dan ginjal itu termasuk mekanisme yang berkaitan dengan metabolisme. Nah, jadi Bapak Ibu, yang banyak agar mudah gitu ya, agar mudah kita mengira-ngira gitu ya. Jadi sebetulnya gangguan asam basa yang disebabkan respiratorik itu ya pasien-pasien yang mengalami masalah-masalah pernapasan atau penyakit-penyakit pernapasan sebagai penyakit dasarnya ya atau penyakit utamanya. Tapi kalau metabolik, nah ini ya berkaitan dengan metabolisme tubuh ya karena bisa dari 2 mekanisme buffer ataupun ginjal. Nah, maka Bapak Ibu, metabolisme ini nanti banyak kalau kita berbicara tentang buffer, hampir seluruh metabolisme ada yang namanya mekanisme buffer karena kan setiap organ itu pasti ada selnya. Setiap sel kalau terjadi masalah asam basa berarti buffernya nanti akan bekerja ya. Jadi tidak hanya ginjal saja. Maka untuk metabolik ini nanti bisa banyak kasusnya. Ada pasien-pasien dengan diabetes, pasien-pasien dengan gangguan pencernaan, pasien-pasien dengan masalah hati, kemudian pasien-pasien dengan gagal ginjal. Nah, ini bisa menjadi masalah yang disebabkan oleh metabolik. Nah, secara keseluruhan ini masalahnya ada 4 Bapak Ibu ya, ada asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, dan alkalosis metabolik. Secara mudahnya tadi Bapak Ibu, kalau respiratorik banyak disebabkan oleh masalah dasarnya adalah penyakit pernapasan. Metabolik, nah ini berarti berkaitan dengan metabolisme di dalam tubuh. Kemudian Bapak Ibu, untuk cara membaca hasil analisis gas darah, nah ini kita tentukan ada 3 tahap Bapak Ibu. Ya. Tahap pertama adalah kita menentukan masalahnya itu apa. Masalah gangguan keseimbangan asam basa itu ya ada 2. Yang pertama adalah asidosis dan alkalosis. Nah, ini langkah pertamanya, maka kita harus
menentukan asidosis atau alkalosis. Kemudian yang kedua itu adalah penyebabnya. Ya, jadi kalau tadi kita 4 itu kan jenis-jenisnya ya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah tadi kita menentukan masalahnya. Masalahnya yang pertama ada dua, asidosis dan alkalosis. Nah, sekarang saya tanya, asidosis dan alkalosis ini kita tentukan melalui apa? Kalau di awal tadi untuk menentukan asidosis, alkalosis kita menentukannya dengan cara melihat pH. ya, melihat pH ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal kan tadi kalau pH rendah berarti dia asidosis atau alkalosis. Asidosis. Asidosis. Yes. Oke, kalau pH tinggi Alkalosis. 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 Ya, jadi tahap pertama Bapak Ibu, ketika kita ingin membaca analisis gas darah, ingin mengetahui masalah gangguan keseimbangan asam basa pada pasien, maka pertama kali yang harus kita lihat adalah pH-nya itu berapa. Nah, dari membaca pH itu kita bisa menentukan masalahnya asidosis atau alkalosis. Nah, ini ya tadi sudah dijawab kalau pH-nya rendah dia asidosis, tapi kalau pH-nya tinggi dia alkalosis. Oke. Kemudian kita akan menentukan penyebabnya. Nah, Bapak Ibu, ini kan ada dua ya Bapak Ibu ya, metabolik dan respiratorik, ya kan? Bapak Ibu, kalau kita itu eh, membahas mekanisme tubuh pernapasan, apa yang dihasilkan untuk menyeimbangkan asam basa? Respiratorik, tadi kan ada pernapasan ya, respirasi. Apa sih, bagaimana sih caranya pernapasan itu menjaga keseimbangan asam basa? Dengan cara apa? Dia akan memproduksi CO2. CO2. Nah, CO2. Nah, metabolik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau pernapasan CO2, kalau metabolik berarti apa? Nah, masih ingat yang ini? CO, CO3. Nah, iya. Nah, makanya Bapak Ibu, nanti kalau ketemu hasil analisis gas darah, nah nanti Bapak Ibu harus menentukan ini langkah pertamanya, menentukan masalah asidosis atau alkalosis dengan cara membaca pH. Kedua, menentukan penyebab. Nah, penyebabnya itu bisa metabolik, bisa respiratorik. Apa yang akan kita lihat adalah CO2 dan HCO3. Jadi metabolik itu nanti, HCO3 itu nanti akan mewakili masalah metabolik. Masa CO2 ini akan mewakili masalah respiratorik. Ya, ini diingat-ingat dulu Bapak Ibu. Ya, karena ini tadi berkaitan dengan bagaimana nanti kita membaca. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga ini kita harus menentukan. Nah, ada tiga nih Bapak Ibu. Terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, tidak terkompensasi. Ya. Jadi, yang ketiga ini kita pending dulu. Kita belajar yang 1 sama 2. Nanti kalau sudah bisa 1, 2, ini nanti akan mengikuti. Ya. Tapi intinya begini Bapak Ibu. Ada 3, kompensasi penuh, kompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Oke, ini diingat-ingat dulu Bapak Ibu. Apakah sudah ingat Bapak Ibu? pH rendah itu berarti
Asidosis atau alkalosis? Asidosis. Asidosis. pH tinggi, Alkalosis. alkalosis. Oke. Kemudian HCO3 mewakili masalah Metabolik. 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 CO2 mewakili masalah Respirasi. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya next. Bapak Ibu, tambahannya. Ya, tambahannya. Ketika PCO2 itu tinggi, ya, atau CO2 ini di dalam tubuh tinggi, maka dia akan mengindikasikan kondisinya asam. Kenapa? Karena CO2 tertahan di paru pada pasien-pasien yang mengalami hipoventilasi. Jadi, Bapak Ibu, ini terjadi ya karena apa? CO2 tidak bisa dikeluarkan. Apa yang terjadi kalau CO2 tidak bisa dikeluarkan? H2 H2CO3 itu nggak bisa dipecah tidak bisa dipecah menjadi H2O plus CO. Nah, ini plus CO2. Ya, ini nggak bisa dipecah. Maka apa yang terjadi? Ya ini akan semakin asam di dalam tubuh. Kalau PCO2 rendah atau CO2 dalam tubuh itu rendah, ini mengindikasikan basa pada pasien-pasien hiperventilasi karena banyak mengeluarkan CO2. Ya. Nah, kalau pada HCO3 ini sama seperti pH Bapak Ibu. Kalau pH tinggi dia basa. Kalau pH rendah dia asam. Sama HCO3 juga sama. Kalau HCO3 tinggi berarti dia basa. HCO3 rendah dia asam. Nah, dari awal saya kan tadi sudah sampaikan Bapak Ibu. Yang berbeda sendiri adalah sistem pernafasan. Maka dalam hal membacanya pun itu dia beda sendiri, ya. Ini tinggi, ya kan? Tapi kondisinya asam. Ini rendah, tapi kondisinya basa. Bedakan sama yang ini. Tinggi malah basa. Rendah malah asam. Kalau kita berbicara pH, nah ini sama seperti HCO3. Kalau tinggi dia basa, kalau rendah dia asam. Oke, sampai sini Bapak Ibu cukup jelas ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini harus dihafal. Nah, Bapak Ibu harus menghafal ini. Ini adalah nilai normal pada hasil analisis gas darah. Cara mudahnya tadi, Bapak Ibu, ini sudah saya coba cari referensi yang mudah nih. Jadi, ini kan pH ya Bapak Ibu ya. Ini pH yang pertama. Yang pertama ini kan pH. Kalau dia di bawah 7,35, ini dia asidosis. Kalau di atas 7,35, dia alkalosis. Nah, lihat ini Bapak Ibu. CO2. PaCO2 itu artinya tekanan CO2 di dalam tubuh. Ya. Dia kalau tinggi justru dia asidosis. Kalau dia di bawah 35 dia justru alkalosis. Jadi di atas 45 dia asidosis, di bawah 35 dia alkalosis. Sekarang kita lihat kalau HCO3 di bawah 22 dia asidosis, di atas 26 dia alkalosis. Artinya apa Bapak Ibu? Lagi-lagi pernapasan ini beda sendiri. Ya.
cara bacanya tuh beda sendiri daripada pH dan juga HCO3. Maka Bapak Ibu ingat-ingat saja, misalkan mau ingat-ingat pH, pH itu sama dengan HCO3. Kalau dia rendah, dia asidosis. Kalau dia tinggi, dia alkalosis. Tapi kalau PCO2 itu berkebalikan. Kalau dia tinggi justru asidosis. Kalau dia rendah dia justru alkalosis. Nah, ini diingat-ingat dulu Bapak Ibu. Boleh mungkin dicatat juga untuk membantu Bapak Ibu dalam membaca ya analisis gas darah. Nah, Bapak Ibu ini juga sebetulnya gampang ya Bapak Ibu untuk menghafalnya. 735, 745. PCO2 kan 3545, hampir sama nih, 3545. Be-2 plus 2, HCO3 2226. Ya. Nah, ini diingat-ingat Bapak Ibu. Kalau ini sudah diingat-ingat, nah kita nanti masuk ke cara membacanya. Apakah sudah diingat atau sudah ditulis Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, kita sekarang belajar untuk bagaimana cara membacanya. Nah, Bapak Ibu, agar mempermudah cara membaca hasil analisis gas darah, Bapak Ibu bisa membuat ini tabel SOS. Ya, tabel SOS. Ya, bikin aja tabel seperti ini, asidosis, normal, alkalosis. Nah, nanti baru kalau sudah bikin tabel ini Bapak Ibu lihat hasil analisis gas darah. Ini di sebelah sini sudah ada hasilnya Bapak Ibu. Nah, saya akan tanya nih ke Bapak Ibu, silahkan nanti bisa dijawab secara bersama-sama boleh ya, atau mau satu-satu juga boleh, silahkan. Nah, yang penting gini aja, karena daring ya, karena melalui online nih, saya minta bersama-sama aja deh ya. Nanti saya akan kedengeran ada yang masih kebalik atau enggak. Bapak Ibu, kalau kita lihat pH-nya 7,19 itu asidosis atau alkalosis? Asidosis. 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 Maka silahkan taruh pH di dalam kolom asidosis. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah berhasil melakukan tahap yang pertama. Tadi tahap pertama adalah menentukan, pH. bukan menentukan pH Bapak Ibu, menentukan Masalah. masalah. Jadi Bapak Ibu sudah ketahuan masalahnya adalah Asidosis. asidosis ya. Jadi kita sudah melalui tahap yang pertama. Kita sudah bisa melihat masalahnya adalah asidosis. Oke? Kemudian cara yang kedua Bapak Ibu. Cara yang kedua adalah menentukan menentukan Penyebab. penyebab dengan cara ini ya, melihat dua ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ingat-ingat tadi CO2 mewakili Respiratori. respiratori. Nah, CO3 mewakili Metabolik. metabolik. Oke, kita lihat. PCO2 83 asidosis atau alkalosis? Asidosis. Asidosis. HCO3 36 asidosis alkalosis? Ayo Asidosis. HCO3 Asidosis. 36. Asidosis. Alkalosis. Ayo diingat-ingat lagi Bapak Ibu. Jadi yang rendah itu dikatakan asidosis ada pH sama HCO3. Ya, dikatakan asidosis ketika dia rendah itu ada pH dan HCO3.
PCO2 itu sebaliknya, kalau dia rendah malah alkalosis. Kalau tinggi justru asidosis. Ya, dari awal kan saya sudah sampaikan ya. Pernapasan itu punya mekanisme yang paling beda sendiri. Sampai cara membacanya pun kita beda sendiri ya ketimbang yang lainnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah berhasil membaca yang kedua, tahapan kedua. Nah, tahapan kedua kan tadi menentukan penyebab. Penyebab Jadi Bapak Ibu, masalahnya sudah kita tahu adalah asidosis. asidosis karena apa? Respiratori. Respiratori. Oke, jadi tahap 1 sama 2 sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, Bisa, Allah. Pak. kita Bisa. coba yang ke soal berikutnya. Oke, pH 7,12. Asidosis. Asidosis. Asidosis, oke. PCO2 30. Asidosis. Alkalosis. Alkalosis, oke. HCO3 17. Asidosis. 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 Nah, ini masalahnya berarti apa Bapak Ibu? Asidosis metabolik. Asidosis Metabolik. metabolik. Asidosis metabolik. Oke. Nah, lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, Iya, Nih, Pak. 753. Alkalosis. 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 PCO2 28. Asidosis. Alkalosis. Alkalosis. Oke. Terus HCO3 22. Asidosis. Asidosis. Normal. Normal. Kan normalnya 22, 26. Berarti kalau 22 masih normal. Normal. Ibu ya. Nah, berarti ini masalahnya apa Bapak Ibu? Alkalosis Respiratorik. Oke. Sudah bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah bisa. Tapi harus hafal ya Bapak Ibu nilai rentang normalnya. Nilai rentang normal harus hafal dulu. Habis itu kita harus tahu yang rendah dikatakan asidosis itu ada pH dan HCO3. Terus kalau PCO2 itu kebalikannya. Kalau PCO2 itu rendah, itu justru dia alkalosis. Ini contohnya ini. 28 kan normalnya 35, 45. 28 di bawah 35. Berarti apa? Berarti PCO2 rendah. Kalau rendah berarti malah alkalosis. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari soal 3 tadi, Bapak Ibu ada yang ngeh nggak? Bacaan tahap kedua itu ada yang berlawanan, ada yang masih di posisi normal. Ya nggak Bapak Ibu? Ya, Nih contoh ya, soal yang sebelumnya. Ini berlawanan ya Bapak Ibu ya? Ya nggak? iya berlawanan. Berlawanan. Yang ini berlawanan ya Bapak Ibu ya? Iya berlawanan. Berlawanan. Oke. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, tahap ketiganya kan kita menentukan ada terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Ya kan? Saya akan jelaskan yang modelnya seperti ini dulu. Ya, seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau penyebabnya itu sudah saling berlawanan, maka ini sudah terjadi kompensasi. Jadi kalau hasilnya sudah berlawanan, maka sudah terjadi kompensasi. Asi.
Ya. Pertanyaannya, apakah terkompensasi penuh atau sebagian? Nah, untuk melihat itu terkompensasi penuh atau terkompensasi sebagian, maka kita balik lihat pH. Kalau pH-nya masih tidak normal, sedangkan penyebabnya sudah berlawanan, maka ini terkompensasi tapi sebagian. Ya. Jadi sudah berlawanan penyebabnya, pH-nya belum normal. Berarti terkompensasi sebagian. Kenapa sebagian? Ya, karena pH-nya belum normal. Tubuh sudah mencoba melakukan kompensasi. Dengan cara apa? Dengan cara ketika PCO2-nya itu tinggi, kondisinya kan asam. Betul? PCO2 tinggi, kondisi kan asam. Nah, metabolisme di dalam tubuh kita, entah itu ginjal ataupun buffer, itu bekerja dengan cara ginjal akan mempertahankan HCO3, maka HCO3-nya jadi tinggi, jadi alkalosis. Ya, harapannya apa? Asam ketemu basa itu kan bisa membuat pH-nya itu menjadi normal. Namun, karena PCO2 terlalu tinggi, sehingga mekanisme tubuh itu sudah bekerja, namun belum bisa menyeimbangkan atau mempertahankan agar pH-nya itu dalam batas normal. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau seperti ini sudah ada kompensasi, tapi masih hanya sebagian. Nah, kalau yang normal seperti apa? Ya, nanti Bapak Ibu akan menemukan pH-nya itu ada di sini. Ya, pH-nya ada di sini, tapi terjadi masalah di PCO2 dan HCO3. Ya, jadi penyebab ini saling berlawanan, tapi pH-nya berada di dalam batas normal. Maka ini adalah terkompensasi penuh. Ya, tinggal nanti kita akan melihat sebetulnya penyebab dasarnya itu apa. Terus yang mengkompensasi itu apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak, Pak. Oke, baik. Kita kasih contoh lagi deh. Tadi sudah. Nih Bapak Ibu. pH-nya 7,45. Normal, Pak. Normal. Normal. PCO2 44. Asidosis. Dosis. Asidosis. Ayo, nilai normalnya PCO2 berapa? 35 sampai 45. 35, 45 45. berarti. Ini 44 Bapak Ibu. Normal. Normal. Jadi Normal. normal. Ya. HCO3 22. Normal. Normal. Nah, ini adalah bacaannya Normal. normal. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah punya beberapa contoh nih di tabelnya ya. Sekarang ini Bapak Ibu, pH-nya Alkalosis. 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 PCO2-nya Normal. 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 Normal.
HCO3-nya Alkalosis. 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 Nah, ini tadi apakah ini sudah berlawanan penyebabnya Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya, Berlawanan. karena dia masih normal ya. Yang enggak normal. Ya, berarti ini masalahnya adalah Terkompensasi. Alkalosis. alkalosis Alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik. metabolik. Oke. Alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik terkompensasi atau tidak terkompensasi? Terkompensasi. Tidak terkompensasi. Kompensasi penuh. Kompensasi. Loh, kok terkompensasi? Oh, Apakah ini Tidak. berlawanan? Tidak. Tidak. Tidak Tidak. terkompensasi. Kalau tidak berlawanan berarti tidak terkompensasi. Kalau PCO2-nya ada di sini, itu baru terkompensasi. Nah, terkompensasi ada dua, penuh sama sebagian. Iya. Untuk menentukan penuh atau sebagian, kita balik lagi ke pH. pH. Kalau pH-nya masih tidak normal, berarti terkompensasinya Bagian. sebagian. Kalau pH-nya ada di normal, Terkompensasi Oh. nah, saya kasih contoh terkompensasi penuh itu seperti ini, Bapak Ibu. Kita lihat pH-nya 745, betul? Berarti Normal. posisi pH ada di normal. Normal. PCO2 berapa nih? 47. 47. Di atas. Asidosis, ya kan? Asidosis. HCO3 32. Alkalosis. Alkalosis. Nah, ini berarti terkompensasi penuh atau sebagian, Bapak Ibu? Penuh. Penuh. Terkompensasi penuh karena pH-nya sudah di normal, Oh. penyebabnya ada berlawanan, ya kan? Cuman kita kan harus tahu sebetulnya masalahnya apa, karena kan dari sini belum kebaca kan masalahnya kan? Ya nggak Bapak Ibu? Masalahnya kan baca pH, tapi pH-nya normal. Terus sebetulnya masalahnya itu apa? Apakah alkalosis metabolik atau asidosis respiratorik? Gitu kan? Nah, maka kita pertama bisa lihat Bapak Ibu dari pH. pH ini cenderung ke tinggi atau ke rendah? Tinggi. Tinggi. Kalau cenderung ke tinggi berarti Alkalosis. alkalosis. Maka pH kita bisa pindah ke sini Bapak Ibu. Nah, bikin garis bayangan. Nah, makanya ini saya kasih tanda panah. Karena pH dalam batas atas, maka sebetulnya ada gangguan nih. Untuk sebetulnya ini adalah alkalosis Metabolik. metabolik terkompensasi Penuh. penuh oleh siapa? Oleh asidosis Respiratorik. respiratorik. Nah, Bapak Ibu kalau mau cross check lagi bisa lihat ini Bapak Ibu. BE ini untuk koreksi pH. BE ini dia akan selalu sejalan dengan pH. Nah, ini buat koreksi. Jadi kalau BE ini tinggi, pH tinggi. BE rendah, pH rendah. Maka ini kita bisa lihat 745 BE-nya tinggi, berarti pH sebetulnya mengalami kondisi yang tinggi. Jadi pH geser ke sini. Nah, kalau ketemu yang seperti ini Bapak Ibu, berarti tadi pertama kita bisa baca pH, kemudian bisa kita tentukan penyebabnya. Untuk mengkoreksi atau cross check, kita lihat BE-nya, BE-nya sesuai apa enggak. Kalau BE-nya berbalikan, nah justru sebetulnya kompensasi masalahnya itu adalah ya ini, kalau BE-nya di sini ketemunya rendah ya berarti sebetulnya pH-nya itu adalah asidosis. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Assalamualaikum.
Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Enggak, Pak. Ya, pagi saya Rio pagi dari UMC. Ya, Mau bertanya tentang kasus ini sih, apa kasus DM yang uncontrol. mm-mm. Nah, itu biasanya kalau yang uncontrol kan urin ketonnya kan positif. Nah, Ya. apakah itu bisa mempengaruhi keseimbangan asam basa nggak, Pak? Oh, sangat bisa sekali. Kan namanya juga biasanya ketoasidosis diabetikum, ya kan? Hmm, Nah, kalau ketoasidosis berarti apa? Kondisinya adalah asi asik. asidosis, ya. Asam. Kan namanya juga itu ketoasidosis, kelebihan keton dan terjadi kondisi asidosis. Karena apa? Karena penyakit DM. Nah, tuh biasanya apakah pertanyaannya bisa menyebabkan gangguan asam basa? Sangat bisa karena sudah disebutkan di situ. Ketoasidosis berarti pasiennya ini mengalami asidosis dan kelebihan keton. Nah, seperti itu. Jadi, nah, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Apakah itu bisa mengganggu bagian ginjalnya, nggak bisa menyebabkan napas menjadi sesak napas gitu? Mm-mm. Jadi maksudnya bisa ini nggak apa bisa berkesinambungan nggak gitu dari ketonnya positif terus mengganggu ke fungsi ginjalnya yang naik gitu sehingga menyebabkan pasiennya sesak apa napasnya sesak gitu atau napasnya Oke, kayak ciri khas DM kan apa namanya kusmaul ya. yes. Berarti Nah, bisa berkesinambungan berarti. nah, saya akan coba. Nah, ini kalau yang tadi memperhatikan, saya coba lempar dulu nih. Nah, ke Bapak Ibu semuanya. Tadi di awal tadi sudah saya jelaskan, memang yang beda sendiri itu adalah pernapasan. Ya, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak Bapak Ibu? Kalau yang tadi memperhatikan, insya Allah bisa nih ngejelasin nih, karena tadi sudah saya sampaikan. Ada yang mau coba jawab Bapak Ibu? Jangan takut salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena kita masih sama-sama belajar Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Oke, saya akan balik ke slide agak jauh nih, ya Mas ya, sebentar. Tadi saya sudah menyampaikan poin ini, ya. Kita sama-sama bahasanya jadi gini. Tadi kan terjadi yang namanya asidosis. Dosis. Betul nggak, Mas? Ya. Nah, asidosis, ini ingat-ingat ya, asidosis itu H plusnya tinggi atau rendah? Kita balik lagi berarti ke slide paling awal. Asidosis itu H plusnya tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi ya. Meningkat. Rendah. Oh ya, tinggi tinggi. Ya, asidosis pH-nya mah rendah, tapi H plusnya tinggi. Tinggi. Alkalosis H plusnya rendah. Rendah. Ya, sudah diingat-ingat. Nah, DM ketoasidosis ini posisinya ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Sorry. Hmm. Nah, saya mau nulis DM jadi R. DM. Nah, ya kan? Berarti H plusnya tinggi ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita Ya, cek. Ini apa, Bapak Ibu? ion hidrogennya tinggi. Tanda-tandanya, Asidosis. tanda-tandanya apa? Respirasi. Merespirasi turun. Hipoventilasi. Nah, kalau di pasien ketoasidosis jadinya parah itu hipoventilasinya, maka kita sebut sebagai kus. Kusmaul. Nah, iya betul. Kusmaul. Nah, artinya ada keterkaitan. Ada. Nah,
Nah, terjawab ya Pak pertanyaan pertama ya. Ya, Nah, sekarang ke ginjal, ya kan? ya, Nah, kita balik lagi ke ginjal. Sebelah sini, ini adalah sistem yang ada di ginjal. ginjal, Sebelah sini, ini ada yang di pernafasan. pernapasan. Apa yang akan terjadi di ginjal ketika kondisi asidosis? Maka dia akan membuang ini. Hid- hidrogen Ya, ini akan dibuang melalui urin. Otomatis kerjanya akan meningkat. meningkat. Apa yang akan terjadi kalau kerjanya meningkat untuk membuang hidrogen? Ya, kalau terjadi dalam jangka waktu yang lama, ya rusak juga ginjalnya. Ditambah pasiennya kelebihan keton, kelebihan gula darah, ya maka ginjal kerjanya akan semakin Berat keras. Nah, lama-kelamaan akan terjadi kerusakan di ginjal. ginjal. Nah, jadi DM tadi yang ketoasidosis itu juga termasuk di dalam masalah keseimbangan asam basa, tapi dia spesifik disebabkan oleh DM. Nah, karena di situ muncul ada kelebihan keton, makanya namanya adalah ketoasidosis. Itu adalah keton berlebih dan terjadi kondisi asidosis. Disebabkan oleh apa? Oleh diabetes. Tikum. Seperti itu. Oke, gimana Mas? Terjawab? Alhamdulillah sudah tercerahkan. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, terapinya gimana? Terapinya Ya, kalau di UMC gimana terapinya pada pasien-pasien KAD? ya loading cairan ini NaCl Oke. 0,9 dulu. Iya. Oke, apakah menggunakan bikenat, Mas? Biasa dilihat ininya dulu sih, Pak, apa URKR-nya dulu biasa dicek. Oke, kalau sudah Ah, dicek, kapan ya menggunakan terapi bikenat? tergantung DPJP sih itu mah. Soal kalau di IGD mah cuman cek URKR, tunggu Eh? jawaban langsung kirim ke ruangan gitu. Oke, oke. Oke, Iya cuman nah ini cuman kita akan awalnya bahas di yang poin nomor 3. Kan tadi poin pertama adalah konsep keseimbangan asam basa, poin keduanya bisa membaca analisis gas darah, ketiganya bagaimana melakukan terapi. Ya kan? Jangan iya sampai nanti kita ngikut dokternya mulu ya. Kapan iya kita maksudnya kapan kita iya bisanya nanti gitu ya. Oke, iya saya mah gitu, gitu sih soalnya paling loading NaCl, sliding sama insulin basal aja kebanyakan gitu. oke, baik. Itu sudah betul. Nah, nanti detailnya gimana kan sudah tahu atau belum masalahnya kan? Iya belum belum Nah, kalau apa yang dilakukan sudah betul. Ya, tapi kan kita harus tahu apa sih kok bisa seperti itu pada pasien-pasien dengan ketoasidosis diabetikum gitu kan. ya Nah, maka kita masuk nih penggunaan bikenat. Nah, ada Bapak Ibu di rumah sakitnya pakai bikenat? ada Ada ya. Nah, Bapak Ibu, bikenat ini saya sampaikan dulu senyawanya. Jadi senyawa bikenat itu aslinya namanya adalah bikarbonat. Sering orang-orang menyingkat jadi bikenat. Ada yang bilang melon karena bentuknya kayak labu warnanya hijau, ya kan? Nah, ada yang bilang seperti itu. Tapi sebetulnya senyawanya adalah bikenat. Bikenat ini sifatnya basa. Nah, kalau bikenat sifatnya basa, berarti ditujukan untuk pasien-pasien yang mengalami apa Bapak Ibu? Alkalosis. Kenapa? Alkalosis. Dulu. Asidosis. Eh, kan kebalik. Yang Iya. Kan bikenat ini kan basa. Kalau basa kan alkalosis. Harusnya diberikan untuk pasien asidosis, Bapak Ibu. Kan keseimbangan asam basa kan balik lagi nih di awal.
terjadi keseimbangan itu ketika ion asam dan basa itu dia seimbang, ya kan? Contohnya Bapak Ibu, tadi di air itu punya ion hidrogen satu sama ion hidroksi satu. Jadi dia netral karena ion asamnya satu, ion basanya satu, makanya jadinya netral. Nah, bikarbonat ini sifatnya basa. Kalau dia bersifat basa, basa kan alkalosis. Harusnya diberikan untuk pasien-pasien yang mengalami Asidosis. asidosis. Biar apa? Biar pH-nya itu bisa normal atau bisa Normal. seimbang. Begitu Bapak Ibu ya. Sama kompensasi tubuh juga kan tadi seperti itu. Masalahnya asidosis dikompensasi oleh alkalosis. Makanya penyebabnya itu saling berlawanan. Nah, kalau berlawanan kita sebut sebagai terkompensasi. Jadi di dalam tubuh itu sudah berusaha mengkompensasi dengan cara apa? Kalau tubuhnya asidosis, dia memunculkan atau mempertahankan ion-ion yang bersifat basa di dalam tubuh, tidak dibuang. Nah, biar apa? Biar nanti basa sama asam jumlahnya kalau bisa sama ya tadi pH-nya bisa normal. Nah, kalau pH-nya bisa sampai normal, berarti sudah terkompensasi penuh. Nah, makanya sebetulnya Bapak Ibu terapi keseimbangan asam basa ya tadi bagaimana kita itu menyeimbangkan pH atau membuat pH itu ke arah normal. Nah, ini ada terapi yaitu penggunaan bikenat. Nah, bikenat ini Bapak Ibu sifatnya basa. Senyawa kimianya adalah NaHCO3. Nah, kalau kita pecah jadi apa? Jadi Na plus HCO3. Ya kan? Bapak Ibu, balik lagi. Balik lagi, reaksi kimia mekanisme tubuh dalam menyeimbangkan asam basa ini kan reaksinya seperti ini Bapak Ibu. Ya enggak? HCO3 plus H plus diubah menjadi H2CO3. Kemudian kalau lewat paru-paru diubah H2O plus CO2. Kalau lewat ginjal ya sudah dibiarkan HCO3 plus H plus. Nah, Bapak Ibu, nah dengan pemberian bikenat ya, dengan pemberian bikenat pada pasien-pasien yang mengalami asidosis ya, yang mengalami asidosis, harapannya apa? Harapannya itu nanti terjadi reaksi seperti ini Bapak Ibu. Ya, terjadi reaksi seperti ini, HCO3 dari bikenat, HCO3 dari bikenat itu akan masuk ke sini Bapak Ibu. Dia nanti akan berikatan sama H+. Kemudian pas lewat paru-paru ini dipisah. Begitu. Ya. Kalau lewat ginjal gimana? Karena tahu ginjal itu kondisinya asidosis, maka yang dibuang ininya. Yang akan dibuang kalau lewat ginjal. HCO3-nya akan dibiarkan biar nanti jadi ini Bapak Ibu. Ininya nanti dibuang melalui pernafasan. Nah, ada tapinya Bapak Ibu. Na-nya ini sekarang pergi kemana? Nah, Na-nya ternyata ya sudah masih berada di dalam tubuh. Ya. Kekurangan dari terapi bikenat satu yaitu menyebabkan kondisi Na atau natrium di dalam tubuh itu semakin banyak. Nah, natrium itu kan garam ya Bapak Ibu ya. Garam kalau ketemu cairan, ketemu apa? H2O, ya kan? Dia akan saling berikatan, maka cairannya akan semakin banyak di dalam
tubuh. Ya, jadi hati-hati ketika penggunaan bikenat. Ada zat sisa tambahan yaitu Na. Ya, ini kalau berikatan sama H2, oh ya sudah, menarik cairan lebih banyak. Ya, jadi akhirnya pasiennya mengalami kelebihan cairan. Akhirnya apa? Akhirnya odem. Akhirnya cairannya berlebih, kerja jantung semakin meningkat. Maka sebetulnya kondisi yang dapat memerlukan bikenat itu hanya ini. Asidosis metabolik berat akibat gagal ginjal, kemudian ketoasidosis diabetikum dengan pH. Tadi, makanya kita harus cross check dulu. pH-nya itu rendah banget atau enggak. Kalau rendah banget boleh diberikan bikenat. Tapi kalau pH-nya tidak rendah, maka tadi rehidrasi saja. Ya, cukup berikan cairan-cairan NaCl dan lain sebagainya untuk rehidrasi pada pasien-pasien dengan diabetes ketoasidosis. Atau asidosis laktat berat, ya pH-nya lagi-lagi kurang dari 7,0, atau keracunan asam berat seperti metanol, etilin, glikol. Nah, itu baru dikasihlah terapi bikenat. Ya. Kalau dari sini kita bisa simpulkan, ya. Asidosis metabolik berat, pH kurang dari 7, pH kurang dari 7 atau keracunan asam berat, ya. Maka sebetulnya Bapak Ibu, ya ini bikenat bisa kita berikan kalau terjadi asidosis berat di mana pH-nya itu sudah di bawah 7. Kalau belum di bawah 7, kita bisa pertimbangkan, ya. Kemudian, kenapa bikenat tidak dianjurkan? Tadi, ketika pH-nya itu masih lebih besar daripada 7,1. Contoh, misalkan tubuh masih bisa mengkompensasi dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki ventilasi, yaitu membuang CO2 dibuang melalui pernafasan. Jadi kita usahakan dulu pernapasannya pasien itu bagus. Ya. Biar apa? Biar CO2 bisa terbuang. Sehingga pasien-pasien asidosis itu kita perbaiki dulu ventilasinya. Kemudian yang selanjutnya, pada pasien-pasien yang asidosis respiratorik murni. Nah, ini kan jelas ya. Masalahnya adalah respiratorik murni. Maka sebetulnya yang perlu kita perbaiki adalah ventilasinya, bukan malah kekurangan HCO3. Jadi solusinya apa? Memberikan ventilasi, bukan memberikan basa. Nah, memaksimalkan ventilasi balik lagi ke sini biar CO-nya bisa dibuang. Kemudian asidosis metabolik ringan atau sedang. Nah, contoh pada pasien-pasien DKA, diabetes ketoasidosis, maka cukup tadi betul rehidrasi. Selama pH-nya itu tidak di bawah 7, maka tidak perlu buru-buru dilakukan terapi bikenat atau ya tadi bikenat atau melon. Nah, resikonya apa sih sebetulnya? Tadi alkalosis metabolik jika pH naik terlalu tinggi, ya. Karena kan ini sifatnya basa, justru bisa menyebabkan terjadinya alkalosis metabolik karena dikasih obat-obatan ya bikenat ini yang sifatnya basa, maka bisa menyebabkan alkalosis metabolik. Yang kedua adalah hipernatremia, yaitu kelebihan natrium. Karena apa? Tadi natriumnya akan tertinggal di dalam tubuh, jadi bisa kelebihan natrium. Kemudian
overload cairan. Nah, overload cairan ini karena Na-nya tinggi, Na berikatan dengan air. Akhirnya apa? Kelebihan cairan. Resiko pada pasien dengan gagal ginjal, dengan gagal jantung. Ya, karena overload cairan, Na-nya tinggi. Kemudian peningkatan CO2 karena apa? Karena H2CO3 akan meningkatkan produksi CO2. Kalau pasiennya tidak diperbaiki ventilasinya, ya justru akan menumpuk CO2. Ya, sudahlah diterapi bikenat, pernapasannya tidak diperbaiki. Nah, maka bisa semakin menumpuk CO2-nya. Ujung-ujungnya apa? Kalau kelebihan CO2, pasiennya bisa menjadi gagal nafas. Nah, maka ini resiko dan efek samping pemberian bikenat. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu untuk terapi bikenat ini? Nah ini, asidosis metabolik berat, pH-nya sudah di bawah 7,1, maka boleh diberikan bikenat. Asidosis metabolik ringan sedang, tidak. Ya, jadi tidak rutin, jadi nggak perlu diberikan terus-menerus, pantau dulu saja ya. Kalau masih bisa kita usahakan dengan perbaikan ventilasi, kita perbaiki dengan ventilasi. Kemudian asidosis respiratorik, jangan, cukup perbaiki ventilasi. Percuma tadi kalau misalkan diberikan bikenat, ventilasinya nggak bagus, justru semakin menumpuk CO2 di dalam tubuh. Yang keempat, pasien dengan gagal jantung atau ginjal, hati-hati karena bisa overload cairan. Pasien dengan ventilasi tidak adekuat, jangan karena justru malah menyebabkan retensi CO2. Jadi Bapak Ibu, nah ini terkait dengan penggunaan bikenat, mohon nanti berhati-hati. Misal nanti kok ada kondisi-kondisi yang tadi ya, misalkan tidak seharusnya diberikan, nah kita bisa berkolaborasi nanti dengan dokter, kita bisa saling mengingatkan, bisa saling berdiskusi terkait dengan penggunaan bikenat. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Mangga, silahkan Bapak Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan? Ini saya matikan tadi kameranya karena takut sinyalnya terganggu. Biasanya kalau kameranya dinyalain tuh suaranya juga kadang hilang-hilang. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Cukup Bapak Ibu? Cukup, Bapak. Cukup, Bapak. Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, nah ini saya rasa untuk materi yang kedua, mau dilanjut atau gimana? Mau dilanjut atau pertemuan berikutnya aja? Untuk absen melalui grid, nanti teman-teman bisa absen melalui grid sesuai jadwal. Kalaupun sudah terlewat, nggak apa-apa. Nanti saya, ini biasanya kan saya rekam ya, jadi saya nanti bisa cross-check melalui pertemuan ini. Bapak Ibu, mohon izin, sepertinya untuk materi berikutnya, ini karena ternyata waktunya sudah hampir maghrib ya. Jadi
untuk pertemuan materi kedua terkait dengan farmakologi kritis, nanti menyusul ya Bapak Ibu ya, nanti kita bisa jadwalkan ulang atau nanti saya coba upload materinya via YouTube ya. Nanti Bapak Ibu bisa memantau, bisa menyimak materi terkait dengan farmakologi kritis itu melalui YouTube atau kita nanti bisa agendakan untuk pertemuan berikutnya. Karena saya lihat waktunya sudah menjelang maghrib ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga mau istirahat ya. Jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu untuk pertemuan yang kedua ini dengan satu materi yaitu berkaitan dengan gangguan keseimbangan asam basa. Mungkin itu ya Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan untuk pertemuan pada sore hari ini. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan Zoom-nya ya. Ya, Pak.